I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Aulia Utami dari kelas 2B Perbankan Syariah NIM 120007107. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang definisi pembagian taksis dan mukasis serta perbedaan kas, taksis, dan mukasis. Yang pertama, pengertian taksis. Menurut Qudaribik dalam bukunya Ushul al-Fiqh, taksis adalah penjelasan sebagian lafaz am, bukan seluruhnya, atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan dalil. Macam-macam taksis. Yang pertama, mentaksiskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali guru. Ketentuan dalam ayat tersebut berlaku umum bagi mereka yang hamil ataupun tidak, tapi ketentuan itu dapat ditaksis dalam surah At-Talaq ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah sampai itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Yang kedua, mentaksis ayat Al-Quran dengan as-sunnah. Dalam surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Dalam ayat tersebut disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat tersebut ditaksis oleh sabda Nabi, yaitu tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Dari ayat dan hadis tersebut jelas bahwa apabila nilai barang yang akan dicuri kurang dari 1/4 dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Ketiga, mentaksis as-sunnah dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat muttafaq alaihi, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis tersebut kemudian ditaksis oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan itu. Keumuman hadis tersebut tentang keharusan wudu bagi setiap orang yang akan melaksanakan sholat. Ditaksis dengan tayamum bagi orang yang tidak mendapat air. Keempat, mentaksis as-sunnah dengan as-sunnah. Dalam hadis riwayat muttafaq alaihi, pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya 1/10. Keumuman hadis tersebut tidak dibatasi dengan jumlah panennya. Kemudian hadis itu ditaksis oleh hadis lain yang berbunyi tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 wasak atau 1000 kg. Hadis dari muttafaq alaihi. Dari kedua hadis tersebut jelas bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai 5 wasak. Yang kelima, mentaksis Al-Quran dengan ijma. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menurut ayat tersebut, kewajiban sholat Jumat berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat bahwa kaum wanita, budak, dan anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Yang keenam, mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Dalam surah An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Keumuman ayat tersebut ditaksis oleh An-Nisa ayat 25 yang artinya apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji ataupun zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ayat tersebut menerangkan secara khusus bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki dikiaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu 50 kali dera. Yang ketujuh, mentaksis dengan pendapat sahabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa taksis hadis dengan pendapat sahabat tidak diterima, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang ditaksisnya. Misalnya, seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi telah bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku hanya akan membunuh sebagaimana Nabi telah bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Pendapat tersebut ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Pendapat sahabat yang mentaksis keumuman hadis tersebut tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata jumhur ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri. Selanjutnya, pengertian kas. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh menjelaskan bahwa kas secara etimologi bermakna munfarid yang artinya menyendiri atau terpisah, dan secara terminologi menunjukkan individu tertentu secara menyendiri. Sebagian ulama mendefinisikan kas dengan beberapa pengertian. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Usul Al-Fiqh Al-Islami memaparkan bahwa khas lafal yang ditetapkan untuk menunjukkan makna perseorangan atau individu secara menyendiri. Dalam hal ini, khas mempunyai beberapa makna. Definisi khas yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Usul Al-Fiqh. Dalam kitab Kunut Al-Aini disebutkan bahwa khas adalah sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batas, tetapi sesuatu yang mencakup satu hal secara terbatas. Hukum-hukum khas. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, khas menunjukkan suatu makna secara pasti, bukan bersifat prasangka, selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain. Dan yang dimaksud pasti di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Misalnya firman Allah pada surah Al-Maidah tentang kafarat yamin, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka berpuasalah selama 3 hari. Kesimpulan yang bisa diambil dari nas di atas menunjukkan wajibnya puasa 3 hari karena lafaz 3 termasuk lafal khas dan menunjukkan makna secara pasti. Macam-macam khas. Yang pertama, mutlak. Menurut Syekh Utsaimin, mutlak secara etimologi yaitu antonim dari muqayyad. Kemudian secara terminologi, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Hukum mutlak. Mutlak berlaku sesuai dengan
memutlakannya selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya suatu takyid atau limitasi, seperti firman Allah pada surah Al-Mujadilah yang artinya orang-orang yang menzihir istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ayat ini menjelaskan syarat zihar bagi suami yang menyerupai istrinya dengan ibunya dengan memerdekakan budak. Kata budak di sini merupakan lafaz mutlak karena tidak adanya suatu atau sifat yang membatasi kata tersebut. Jadi membebaskan budak di sini bisa meliputi budak mukmin atau kafir. Tetapi jika ada dalil yang mengtakyid pernyataan mutlak, maka yang diamalkan adalah dalil takyid tersebut, seperti firman Allah yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya. Kata wasiat tersebut merupakan lafaz mutlak karena tidak adanya takyid pada ayat tersebut dengan ukuran tertentu, maka boleh memberikan wasiat dengan ukuran tanpa batasan. Tetapi ada dalil yang mengtakyid dengan sepertiga bagian dari wasiat, yaitu hadis masyhur dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah melarang untuk memberikan wasiat di atas sepertiga. Yang kedua, muqayyad. Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Ushul al-Fiqh menjelaskan bahwa muqayyad adalah apa-apa yang menunjukkan suatu esensi yang dibatasi dengan sifat keadaan, goya, dan syarat. Hukum muqayyad adalah wajib diamalkan sesuai dengan apa yang telah ditakyid, selama tidak ada dalil yang menghapus atau membatalkan takyid tersebut. Misalnya hukum tentang kafarat zihar. Allah berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Perintah puasa di atas ditakyid dengan syarat dilakukan secara berturut-turut dan dilakukan sebelum suami istri itu kembali berhubungan, seperti halnya pada kafarat pembunuhan yang salah. Allah berfirman, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, maka konsolusinya tidak boleh memerdekakan seorang hamba sahaya kecuali dia, orang yang beriman. Bentuk lafaz kas dan mukasis. Mukasis ada 2 macam. Yang pertama mukasis mutasil, yaitu yang tidak berdiri sendiri, yakni makna bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Misalnya surah An-Na'am ayat 151, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Susunan janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya itu menunjukkan umum. Artinya tidak boleh membunuh siapapun melainkan dengan jalan yang benar, yaitu qiyas atau di dalam pertempuran. Yang kedua, mukasis munfasil, yaitu lafaz yang berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Misalnya surah Al-A'raf ayat 31, dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Perkataan makanlah itu umum, yakni boleh makan apa saja yang kita hendaki. Tetapi keumuman ini telah dibatasi oleh Allah dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Ayat ini membatasi keumuman ayat 31 dari surah Al-A'raf dan menentukan bahwa yang haram itu hanya 4 macam makanan tersebut. Pembatasan ini tidak terdapat pada satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 31, melainkan terpisah atau munfasil. Yang termasuk mukasis munfasil yaitu ayat Al-Quran ditaksis oleh ayat Al-Quran, hadis ditaksis oleh ayat Al-Quran, ayat Al-Quran ditaksis oleh hadis, hadis ditaksis oleh hadis.
Demikian video makalah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my worst.